Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabi وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih dalam suasana Al-Isra wal Mi'raj. Jadi malam ini secara khusus kita sedikit membahas catatan kaki Al-Isra wal Mi'raj, hasyiah atau hamish. Ada beberapa catatan di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama, apakah peristiwa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalaminya dengan ruh dan jasad, ataukah hanya dengan ruh saja, atau dalam keadaan tidur bermimpi, atau dalam keadaan terjaga yaqzah. Ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah mayoritas menyatakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dialami atau terjadinya itu dengan ruh dan jasad Nabi, dan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, dan juga bukan dalam keadaan hanya dengan ruh saja. Beberapa alasan yang menjadi landasan hukum, sebab kalau peristiwa itu terjadi hanya lewat mimpi, tentu orang-orang musyrik tidak akan mengingkari, karena mereka tahu itu mimpi. Mereka mengingkari karena ketika Nabi mengatakan peristiwa itu terjadi di waktu malam tersebut, beliau dengan ruh dan jasad, dengan figurnya itu melakukan perjalanan tersebut. Seandainya kalau mimpi, maka orang-orang musyrik tidak akan mengingkari hal itu, karena mereka anggap itu mimpi. Kalau mimpi boleh-boleh saja terjadi. Tapi ketika itu sesuatu yang nyata, maka mereka mengingkari. Itu salah satu argumentasi bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan ruh dan jasad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi selepas peristiwa Al-Isra wal Mi'raj untuk mempublikasikan di hadapan orang banyak bahwa peristiwa semalam beliau dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Tapi beliau tidak cerita Mi'raj. Yang Allah perintahkan kepada Nabi disampaikan kepada masyarakat Makkah waktu itu hanya sebatas peristiwa Isra, bukan peristiwa Mi'raj. Karena kalau Isra saja mereka tidak mampu menerima, mengingkari peristiwa itu, apalagi Mi'raj. Sedangkan Isra itu kan hanya perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sehingga Nabi hanya mempublikasikan, menyatakan di hadapan masyarakat yang ada di kota Makkah waktu itu bahwa beliau tadi malam
pergi dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Palestina, kemudian kembali lagi ke Makkah dalam waktu malam tersebut, sebagian malam, lailah ba'dha minal lail thumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Dalam Maulid Ad-Dibai, kasurnya masih hangat waktu pergi, bangun dari tempat tidur, kembali lagi ke Makkah, kasurnya masih hangat, belum dingin. Artinya singkat sekali perjalanan tersebut. Nah, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi sampaikan. Jadi peristiwa Isra saja mereka tidak menerima, ngapain Nabi cerita Mi'raj yang lebih dahsyat dari Isra? Kalau Isra hanya perjalanan di bumi, tapi kalau Mi'raj sudah tembus langit. Nah, sehingga mereka mengingkari. Nah, sekiranya hal itu terjadi lewat mimpi, mana mungkin beliau kumpulkan orang sebanyak itu, memanggil masyarakat Makkah, kemudian menyampaikan bahwa semalam saya melakukan perjalanan malam dari Makkah ke Palestina, kemudian kembali lagi ke kota suci Makkah. Kalau itu mimpi, ngapain dikumpulkan orang? Kalau mimpi bukan hal yang luar biasa, lantas kenapa diperintahkan harus dikumpulkan masyarakat Makkah pada waktu itu untuk beliau sampaikan peristiwa tersebut? Nah, itu menandakan bahwa peristiwa itu terjadi secara jasad dan ruh, dan dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan sadar, terjaga. Adapun riwayat dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj dalam keadaan mimpi, bermimpi atau dengan ruh saja. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan demikian. Itu sudah dibantah oleh Imam Al-Qadhi Iyad, ya, sahibu kitab Asy-Syifa. Beliau mengatakan beberapa alasan bahwa riwayat tersebut tidak boleh dijadikan landasan hukum dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Sayyidah Aisyah waktu itu usia masih 8 tahun. Dari mana riwayat yang anak masih usia 8 tahun diambil, kata Al-Qadhi Iyad. Yang kedua, belum menjadi istri yang tinggal serumah dengan Nabi, karena waktu itu beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dari mana bisa tahu bahwa Nabi sedang tidur kemudian Mi'raj? Dan argumentasi yang ketiga, kata Imam Fudail bin Iyad atau Al-Qadhi Iyad, ya, bukan Fudail bin Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa sudah diteliti secara sanad bahwa hadis ini munqati', tidak sampai kepada Sayyidah Aisyah, tapi ada oknum yang menisbatkan kepada Sayyidah Aisyah. Nah, jadi jelas itu dibantah oleh mayoritas para ulama. Peristiwa tersebut terjadi di usia Nabi 50 tahun, ya. Tepatnya 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur 50 tahun. Tanggal yang disebutkan oleh para sejarawan 27 Rajab. Kalau di mazhab Syiah itu 27 Rajab juga adalah malam pengangkatan menjadi Nabi. 27 Rajab namanya Yaumul atau Yaumul Ba'tsah. Di kalangan ahli sunnah ada beberapa pendapat aqwal yang mengatakan bahwa Nabi melaksanakan perjalanan Mi'raj itu beberapa kali. Begitu juga Isra. Ada aqwal dari kalangan para asfiya mengatakan demikian, sehingga di dalam kitab Zakhairul Uqba fi Manaqibi Dzawil Qurba karya Syekh Muhibbuddin At-Tabari menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah terlahir dari makanan saripati yang Nabi makan di dalam surga ketika perjalanan Mi'raj. Tapi kalau berdasarkan sejarah, peristiwa Mi'raj itu terjadi setelah lahirnya Sayyidah Fatimah, karena peristiwa itu terjadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kok bisa ada riwayat mengatakan Nabi Mi'raj makan makanan surga, dari saripati surga itulah terlahir Sayyidah Fatimah? Maka dijawab oleh beberapa ulama bahwa itu Mi'raj yang terjadi dengan ruh.
Kemudian nanti Mi'raj yang terjadi dengan ruh dan jasad, itu yang terjadi pada 10 tahun setelah diutus menjadi Rasul di usia 50 tahun. Ada juga yang berpendapat Isra-nya Nabi dengan ruh dan jasad, Mi'rajnya dengan ruh saja, ada juga. Tapi pendapat yang paling kuat yang kita pegang itu perjalanan Isra dan Mi'raj dilalui oleh Nabi Muhammad SAW biruh wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Peristiwa ini kadang disebut peristiwa yang tidak logis, tidak masuk akal. Padahal sebenarnya peristiwa ini peristiwa yang logis, yang masuk akal. Ya, istilah para ulama itu menyebut mu'jizat itu sebagai khawariqul adah, bukan khawariqul aqli. Apa artinya khawariqul adah? Peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan pada umumnya. Itu yang terjadi namanya mukjizat. Bukan peristiwa yang terjadi yang tidak bisa dicerna oleh akal. Yang namanya mukjizat itu bisa dicerna oleh akal, tapi akal belum mampu menerjemahkan. Sebab kita berbicara mukjizat, maka kita berbicara qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk akal. Di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa perjalanan dari Makkah menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis, hal itu sudah terjadi di zaman kita. Yaitu apa? Pesawat. Pesawat itu kalau tidak ada keterangan ilmiah, kok bisa itu besi itu terbang? Iya kan? Dengan waktu yang singkat, dari satu tempat yang jauh ke tempat yang lain, bisa sampai di situ. Kalau kita yang awam, sebenarnya itu hal yang tidak masuk akal. Kok bisa ya diterbang? Bahannya dari besi. Tapi bagi ahli yang di bidang ilmu fisika dan ilmu-ilmu yang terkait dengan hal itu bukan sesuatu yang aneh. Begitu juga Al-Isra wal Mi'raj. Jadi maksud saya, jangan sampai kita menganggap bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tidak masuk akal. Karena itu peristiwa berbicara tentang qudratullah, kekuasaan Allah, pasti masuk akal. Walaupun belum ada keterangannya. Makanya istilahnya khawariqul adah, bukan khawariqul aql. Keluar dari kebiasaan umum, bukan keluar dari akal manusia. Yang berikutnya, catatan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ada surat Al-Isra menerangkan tentang peristiwa Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat keduanya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidun min duni wakila. Alla la tattakhidhu min duni wakila. Nah, ini ayat 1, ayat 2 di surat Al-Isra. Nah, surat ini juga memiliki dua nama. Nama surat Al-Isra, nama kedua surat Bani Israel. Karena di ayat pertama Allah menerangkan tentang peristiwa Isra, maka dinamakan surat Al-Isra. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Bani Israel, maka dinamakan surat Bani Israel. Kenapa Allah taala menyebutkan peristiwa Al-Isra di ayat pertama, kemudian di ayat kedua Allah ceritakan Nabi Musa, wa ataina Musal kitaba? Karena punya kesamaan peristiwa. Ada kesamaan peristiwa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah
agar Allah tampakkan wujudnya sehingga beliau bisa melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Tapi Allah jawab, qala lan tarani. Kata Allah Ta'ala, kamu tidak akan bisa melihat aku. Puncak daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj adalah apa? Perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Dan Allah nyatakan ma kadzibal fuadu ma ra'ah, bahwa hatimu tidak berdusta ketika engkau melihat Allah. Jadi seakan-akan Allah ingin menggandengkan dua hal yang sama. Yang pertama, Nabi Musa pernah ingin melihat Allah, tapi Allah mengatakan kau tidak akan bisa melihatku. Dan yang kedua, Allah yang menginginkan Nabi Muhammad untuk melihat Allah, dan Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW melihat Allah. Makanya digandengkan dari ayat ke-1 dan ayat ke-2. Maka dzabal fuadu maro'ah, ya. Maka dzabal fuadu maro'ah di surat An-Najm. Sehingga ada syair yang digubah oleh para ulama, wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu an-nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Yang artinya semua para nabi Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, akan tetapi keistimewaan melihat Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab begitu dekatnya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang berikut, di situ Allah taala menyebutkan perjalanan Nabi, startnya dari kota Makkah, akhirnya dari Palestina, perjalanan Isra-nya. Tapi yang menarik, Allah tidak sebut min Makkah ila Baitul Maqdis. Allah tidak sebut Nabi itu diperjalankan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis. Dan Allah tidak menyebut diperjalankan Nabi minal Hijaz ila Palestina, dari Hijaz ke Palestina. Tapi yang Allah sebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa isyarat dari ayat tersebut dan peristiwa Al-Isra tersebut? Bahwa semua daerah, kota, negara atau wilayah manapun, sehebat apapun pembangunannya, infrastrukturnya, kemegahan teknologinya, kemewahannya, tapi di situ tidak ada masjid, maka tempat itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi barometer tempat itu tempat yang berkah. Makanya dibilang alladzi barakna haulahu, adanya masjid membawa keberkahan di sekelilingnya. Memang secara nas yang disebut Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, tapi secara umum bisyaklil am itu semua masjid membawa keberkahan, karena tempat tersebut menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biqa'i illallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid, bukan tempat yang lain. Ketika sudah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, maka tempat itu sepanjang waktu dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Makanya tidak disebut nama kota, negara mau kota semaju apapun dalam urusan keduniaan, tapi di situ tidak ada orang yang sujud kepada Allah, gak ada nilai di hadapan Allah. Karena masjid artinya mahallus sujud, tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah isyaratkan dengan lafaz dari masjid, bukan dari negara Hijaz.
ke Palestina, bukan dari Makkah ke Baitul Maqdis, tapi Allah sebut dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang menjadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya tempat satu kampung nggak ada masjid, auranya berbeda dengan kampung yang ada masjid. Bisa diuji coba deh. Paling minimal musola deh. Tapi kalau masjid pun tidak ada, musola pun tidak ada, kita merasakan aura yang berbeda dengan satu kampung, perkampungan yang di situ ada masjid, di situ ada musola. Nah itu isyarat di dalam ayat tersebut. Isyarat yang berikutnya, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi memulai peristiwa Isra dari Masjidil Haram, yaitu di kota Makkah, dan sampai atau puncaknya sampai ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa atau Palestina. Kalau Baitul Maqdis itu tanahnya semua namanya Baitul Maqdis. Kalau masjidnya itu masjid yang biasa arah kiblatnya Nabi sholat. Aqsa artinya yang paling jauh. Tuh. Kenapa disebutkan dua masjid ini? Ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa sebab di kota Makkah itu awal munculnya agama Islam. Islam awalnya dari mana? Dari kota Makkah. Disitulah Nabi pertama kali memperkenalkan agama Islam. Dikatakan innal Islam bada'a gharibah wa sayaudu kama kan. Sesungguhnya agama Islam mulai dalam keadaan terasing, dan suatu saat, pakai kata akan kembali terasing. Di situ yang dimaksud di mana? Di kota suci Makkah. Karena Nabi sedang berbicara itu tentang apa? Kota Makkah. Karena awal Islam itu di kota Makkah. Awalnya asing agama Islam di kota Makkah, dan suatu saat akan kembali asing. Berarti akan terjadi asing. Jadi awalnya di kota Makkah Islam muncul, dan akhir zaman Islam itu menjadi sentral agama Islam bukan di kota Makkah, tapi di mana? Di Masjidil Aqsa, di Palestina. Siapa yang menjadi tokoh yang menghidupkan kembali agama Islam? Yaitu Imam Mahdi. Ibu kotanya Palestina. Itulah akhir nanti agama Islam akan berakhir di kota itu. Kalau tadi di Masjidil Haram, kota Makkah, awal munculnya agama Islam, Nabi pergi ke Masjidil Aqsa adalah akhir daripada agama Islam, karena setelah itu hari kiamat. Dan yang memimpin terakhir meninggikan agama Islam yaitu Imam Mahdi. Saya terkejut waktu membaca kitab Muqaddimah li Ibni Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau ini kan seorang sosiolog, sejarawan, bukan ahli hadis. Tapi ada hadis yang beliau nukil di kitab tersebut. Beliau mengatakan begini, An-Nabi Muhammad khatamul anbiya wal Mahdi khatamul awliya. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh para nabi, dan Imam Mahdi adalah penutup seluruh para wali. Jadi penutup para wali itu Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi gak ada yang namanya wali. Kenapa? Karena semuanya menjadi kufur. Dan ini sesuai dengan nas hadis Nabi, la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah, wa fi riwayat la yuqalu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang mengucapkan Allah Allah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi orang mengucapkan Allah Allah, maka terjadi hari kiamat. Artinya apa? Orang sudah kufur. Karena yang mempopulerkan nama Allah dengan lafaz Allah itu orang-orang beriman, orang-orang muslim. Nah, itu masanya setelah Imam Mahdi, baru terjadi hari kiamat setelah itu. Tuh. Di riwayat yang lain, la yuqalu Allah, tidak dikatakan lafaz Allah Allah. Di saat itu jika tidak dikatakan lagi lafaz Allah Allah Allah, maka di saat itu terjadi hari kiamat. Nah, ini penafsiran para ulama terkait hal tersebut. Kemudian hal yang menakjubkan kalau kita cermati
Sebenarnya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj secara khusus Allah hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya apa? Idharu karamih wa syarafih wa fadlih. Tujuannya Allah ingin menunjukkan di hadapan seluruh makhluk tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada yang lebih dahsyat lagi dari Isra wal Mi'raj, yang tujuannya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi, yaitu di alam ruh, di alam arwah. Di alam arwah itu kita ini disepakati oleh para ulama ahlul kalam, ya. Ulama ahlul kalam sepakat bahwa Allah Ta'ala ciptakan diri kita ini yang pertama ruh dulu, baru jasad dan ruh. Jadi sebelum kita lahir di dunia ini ruh kita sudah ada. Itu kesepakatan ahlul kalam min ahli sunnati wal jamaah. Dan ruh itu makhluk bil ijma', berdasarkan konsensus para ulama. Di alam arwah itu di surat Ali Imran Allah sudah mengambil sumpah seluruh manusia termasuk para nabi, para rasul, untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan luar biasa. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wal hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiq lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah Ta'ala mengambil sumpah setia kepada semua para nabi, dan Allah katakan kepada semua para nabi, kalian hendaklah beriman benar-benar, pakai taukid, benar-benar kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad, dan benar-benar kalian harus membelanya, menolongnya. Saya ambil sumpah kalian, kata Allah. Terima tidak sumpahku ini? Subhanallah. Semua para nabi, para rasul di alam arwah mengatakan, ya Rabb, kami terima sumpah ini. Kami mengakui beliau sebagai nabi, beliau sebagai rasul. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalau begitu jadilah saksi kalian, dan saya termasuk yang ikut bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Antum bisa bayangkan, Allah ikut bersaksi bersama kesaksian para nabi. Ada kemuliaan sebesar ini lagi? Ada. Ini kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Satu makhluk pun tidak ada yang memiliki kemuliaan ini, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ketika Nabi pernah ditanya dalam riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam musnadnya. Begitu juga dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya. Ada salah satu sahabat bertanya, mata kunta nabiyah, wahai Rasulullah, kapan engkau dilantik menjadi nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Saya sudah menjadi nabi, Nabi Adam ruh dan jasadnya belum menyatu. Dalam riwayat Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya sudah menjadi nabi wa inna Adam lamunjadilun fi tinatih. Saya sudah menjadi nabi, Nabi Adam masih berbentuk lumpur. Apa yang dimaksud dari sabda Nabi ini? Yaitu beliau sudah menjadi nabi di alam arwah, dari sumpah tadi, ya. Di alam arwah beliau sudah menjadi nabi dan sudah diakui kenabiannya oleh Allah dan oleh seluruh para nabi dan seluruh makhluk manusia yang ada pada waktu itu. Makanya namanya Ahmad, biasanya disebut Ahmad. Kalau Ahmad itu di alam arwah, di alam langit kan. Ya, Nabi katakan, amma Muhammad fa inni fil ardi mahmud. Kalau nama saya Muhammad, yaitu di bumi, kata Nabi Muhammad SAW. Wa amma Ahmad
fa inni fis samai. Kalau nama saya Ahmad, itu yang disebut nama saya di langit. Maksudnya di langit, di alam arwah, di alamnya malaikat, terkenal dengan nama Ahmad. Makanya Nabi Isa manggilnya Ahmad, bukan Muhammad. Karena Nabi Isa tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, 600 atau 500 tahun setelah itu baru Nabi Muhammad muncul di masa Nabi Isa. Ya, kata Dr. Wahbah Zuhaili sekitar 600 tahun antara masa Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap saat, setiap waktu Nabi Isa alaihi salam selalu mengingatkan kepada umatnya, akan muncul nanti setelahku seorang nabi terbaik. Akan muncul setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, Bani Israel, wahai Bani Israel, aku datang membenarkan kitab sebelumnya, kitab Taurat, dan aku membawa kabar gembira. Setelahku akan muncul seorang nabi yang namanya Ahmad. Disebut namanya Ahmad. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah menyatakan kesaksian Nabi Muhammad sebagai nabi di alam arwah. Maka disebut namanya, nama yang di alam arwah, Ahmad, bukan Muhammad. Karena Nabi Isa tidak turun di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti setelah Imam Mahdi ada, Nabi Isa akan turun ke dunia dan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Karena sudah ikut masa syariat Nabi Muhammad, maka saat itu Nabi Isa memanggil Nabi Muhammad dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah secara resmi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa setelah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Ahmad itu Nabi Isa mentafdil. Tafdil itu artinya melebihkan. Jadi kalau selalu menyebut Nabi Muhammad huwa ahmadu minni, oh, Nabi Muhammad adalah dia lebih mulia dari saya, itu sehingga ditafsir namanya Ahmad. Ahmad artinya yang lebih mulia. Nah, ini catatan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang berikutnya, Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan dalam perjalanan Isra itu mampir di beberapa tempat napak tilas para nabi terdahulu. Beliau turun di mana? Di Baitul Laham. Baitul Laham tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ beliau sholat dua rakaat fi riwayah. Ya. Wa fi riwayah tidak disebutkan berapa rakaat, tapi yang pasti sholat di situ. Kemudian mampir juga di satu pohon. Pohon itu adalah pernah di zaman Nabi Musa pernah berteduh di pohon itu hanya beberapa saat saja. Nabi mampir juga di tempat tersebut, sholat di situ. Kemudian di Bukit Turi Sinai, di saat Nabi Musa berkalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ juga Nabi mampir singgah di tempat tersebut. Yang pasti Nabi singgah itu 5 tempat, sama seperti sholat 5 waktu. Ya. Di situ isyarat sholat. Jadi sudah tahu tuh sholat itu wajib 5 waktu. Karena Nabi sholat mulai dari Yathrib sholat, kemudian juga Bethlehem sholat, kemudian di pohon tersebut sholat, kemudian yang terakhir kemudian berikut di Bukit Turi Sinai, dan ditutup di mana? Di Masjidil Aqsa menjadi imam. Genap sholat 5 kali sholat, maka isyarat 5 waktu. Itu menurut Said Ahmad Dardiri dalam kitab Qissatul Al-Isra wal Mi'raj. Yang menarik di situ, Nabi menghargai, mendatangi napak tilas para nabi terdahulu. Padahal manzilah, pangkatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin para nabi, para rasul, tapi tetap beliau datangi tempat-tempat tersebut. Saking tawadunya Nabi Muhammad SAW, ya, rendah hati. Dan juga menambah tempat itu bertambah berkah. Selain Nabi datang ngambil berkah, kedatangan Nabi menambah berkah tempat tersebut. Kemudian dilanjutkan perjalanan sampai akhirnya mendekati Masjidil Aqsa. Beliau mampir di makom kuburannya Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa itu meninggal belum sempat masuk ke Baitul Maqdis, ya. Dilanjutkan oleh murid beliau yang seorang nabi namanya Nabi Yusha bin Nun untuk membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Tapi jaraknya dekat kata Nabi, seperti melempar batu, satu batu dilempar itu sampai Baitul Maqdis tuh, dari kuburannya Nabi Musa. Nah, ini yang luar biasa. Nabi lewat kuburan Nabi Musa. Marartu bi Musa lailah usriya bi inda kathibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Kata Rasul, saya mampir. Kata marartu bisa lewat, bisa mampir. Ya, bukan hanya lewat tapi juga mampir sesaat. Saya lewat dan saya mampir di kuburannya Nabi Musa. Coba perhatikan nih. Nabi Musa kuburannya ada di Al-Kathib Ahmar, tumpukan tanah berwarna merah. Jadi Nabi sudah memberikan alamat, ya, tanda terkait kuburannya Nabi Musa. Yang pertama, kuburan Nabi Musa itu jaraknya dekat dengan Baitul Maqdis, seukuran sekali lempar batu sampai. Yang kedua, tanda kedua, ada tumpukan tanah merah. Yang luar biasa Nabi katakan apa? Nabi Musa sedang sholat dalam kuburannya. Wa huwa qaimun, beliau sedang berdiri sholat fi qabrihi, di dalam kuburannya. Nah, ini menjadi dalil bahwa apa? Kita ziarah ke makam-makam para nabi, ziarah ke makam para aulia wassalihin, itu adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangkan perjalanan sedahsyat Isra tapi sempat-sempat ziarah kubur. Kalau bukan hal yang penting, ngapain Nabi ziarah kubur? Karena itu satu hal yang sangat penting. Makanya peristiwa Isra, Nabi disempatkan untuk ziarah ke makam Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi tegaskan di sini, Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Bahkan Nabi katakan kepada para sahabat selepas beliau kembali ke kota suci Makkah, beliau mengatakan kepada para sahabat, seandainya kalian ada, saya akan tunjukkan di mana kuburannya Nabi Musa, dan saya akan perlihatkan beliau sedang sholat di dalam kuburannya. Itu menjadi dalil bahwa para nabi mereka hidup di alam yang khusus, sehingga tidak pantas kita mengatakan oh para nabi itu mati, walaupun secara hakikat mereka sudah berpindah alam. Tapi bahasa adab dan etika para ulama itu, seperti Imam Malik, kalau ziarah ke kuburan Nabi tidak mengatakan saya ziarah ke kuburan Nabi, tapi beliau mengatakan apa? Saya ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para Nabi diberikan kehidupan khusus di dalam kuburannya, dan itu kesaksian dari Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an, jangan kalian mengatakan orang yang wafat di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup, akan tetapi kalian tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Kalau orang-orang yang wafat di jalan Allah, para syuhada, Allah melarang kita mengatakan jangan bilang mereka mati. Bagaimana dengan para nabi dan para rasul yang pangkatnya jauh di atas mereka, para syuhada? Nah, sehingga ditulis kitab khusus, kitab yang menerangkan bahwa para nabi mereka hidup di alam yang khusus di dalam kuburan mereka. Ditulis oleh Imam Baihaqi. Itu berjudul Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim, ya. Kehidupan para nabi setelah wafatnya mereka. Beliau tidak mengatakan setelah matinya mereka. Kalau wafat dan mati itu di dalam ilmu lughah, para ulama pakar bahasa Arab mengatakan kalau mati itu untuk benda-benda mati, pohon mati, atau benda yang tidak ada akal, ya, makhluk hewan mati. Tapi ketika yang disebut manusia, maka menggunakan kata wafat, bukan kata mati. Walaupun di dalam beberapa riwayat disebut dengan kata al-mauta, tapi berbicara adab dan etika, kita sebutnya dengan telah wafat si fulan, bukan telah mati si fulan, ya. Apalagi di kalangan para anbiya dilarang disebut dengan mereka sudah mati, para nabi sudah mati, ya, tak boleh kalimat itu keluar dari lisan seorang mukmin.
dari lisan orang yang mencintai para nabi, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburannya dengan alamnya. Itu misalnya hadis tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtu khaira hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartukum lillah, istaghfartullah lakum, ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan disodorkan, ditampilkan amalan kalian di hadapanku. Kalau aku dapati amalan ini baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapati amalan umatku buruk, aku beristighfar kepada Allah. Ini hadis Nabi sedang berbicara ketika Nabi sudah ada di alam kubur. Karena di awal hadis Nabi katakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik untuk kalian dan wafatnya saya juga baik untuk kalian. Di situ Nabi sebut mati, bukan wafat. Itu bahasanya Nabi. Tapi kita sebagai umat harus peka adab. Nabi itu tawadu. Saking tawadu, Nabi selalu mengatakan kalimat-kalimat yang seakan-akan merendahkan dirinya. Tapi umat harus cerdas. Nabi kita tawadu, ya kita harus angkat Nabi setinggi-tingginya. Nabi pernah bilang, ana ibnu, saya adalah seorang anak dari seorang wanita Quraisy, kanat ta'kulul qadid, yang biasa makan dendeng. Dendeng di zaman tersebut makanan orang miskin. Jadi Nabi saking tawadu mengatakan, saya ini hanya seorang anak min imra'atin, dari seorang wanita min Quraisyin kanat ta'kulul qadid, yang biasa makan dendeng. Saya orang susah, orang fakir miskin. Tapi apakah kita langsung memanai, oh Nabi kita kasihan orang? Tidak. Sayyidah Aminah bukan orang susah. Sayyidina Abdullah juga demikian, bukan. Tapi bahasa tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya dulu ada riwayat ini, sampai sekarang saya mau cari tahu dia punya referensinya di mana, ya. Tapi ada syekhun minal masyayikh, ada guru, salah seorang guru pernah meriwayatkan riwayat ini. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam man anta, wahai Adam siapa engkau? Nabi Adam menjawab, ana abul bashar, saya bapaknya seluruh manusia. Ditanya, ya Nuh man ant, wahai Nabi Nuh kamu siapa? Ana Rasulullah al-awwal, saya utusan Allah yang paling pertama. Itu Nabi Nuh Rasul pertama. Allah bertanya lagi, ya Ibrahim man ant, wahai Ibrahim engkau siapa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ana Khalilullah, saya adalah teman dekatnya Allah. Ditanya kepada Nabi Musa, ya Musa man ant, wahai Nabi Musa siapa kamu? Dijawab oleh Nabi Musa, ana kalimullah, saya orang yang bisa berdialog dengan Allah. Ditanya kepada Nabi Isa, ya Isa man ant, wahai Nabi Isa engkau siapa? Kata Allah. Nabi Isa menjawab, ana ruhullah, saya ruhnya Allah. Kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad man ant, ana abdul muznib, saya adalah hamba yang banyak dosa. Ana abdul muznib, ini bukan hakikat tawadu. Tawadunya Nabi Muhammad SAW. Jadi pantas Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ana abdul muznib, kata beliau, saya hamba yang banyak dosa. Ini beberapa catatan terkait masalah Isra Mi'raj. Kemudian yang berikut, catatan berikut yang tatkala penting, Nabi ketika hadir di Masjidil Aqsa itu kan sudah dinanti-nanti oleh para nabi. Semua para nabi hadir. Kok masjidnya cukup? Jumlah para nabi kan banyak. Ya Allah, luaskan itu masjid. Arwahnya kaum solihin juga hadir, malaikat juga hadir, semua para nabi hadir. Jadi mereka sedang merayakan Isra nih, ngumpul rame-rame ya untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ada yang mengatakan merayakan Isra Mi'raj itu satu perbuatan bid'ah, nah ini para nabi sudah ngumpul-ngumpul semuanya, ya, untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, untuk merayakan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nabi datang, disuruh maju jadi imam, yang qomat malaikat Jibril, ya. Kemudian Nabi sholat jadi imam,
yang menjadi makmum semua para nabi, semua para rasul, malaikat, arwah kaum solihin dan kaum solihin lainnya. Kalau arwah dan jasad masih ada khilaf. Ada yang mengatakan Allah kembalikan ruh ke jasad para nabi untuk hadir sholat bersama Nabi Muhammad SAW, untuk menghormati kedatangan Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Haddad menggubah syair ini sebenarnya sebagai apa? Konfirmasi dari Allah bahwa beliau itu bukan hanya nabi. Nabi Muhammad itu bukan hanya rasul, tapi beliau imamul anbiya wal mursalin. Beliau pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun alal itlaqi fi kulli hadratin wajihun ladi rahman fi kulli mautinin wa sallu khalfahu fa idza huwa al-muqaddamu wa huwa ra'su li ahli riyasati. Dikatakan Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang imam secara mutlak tanpa ada keraguan, dan beliau di mana tempat adalah menjadi orang yang paling terkemuka di hadapan Allah. Dan ketika itu beliau sholat, sedangkan para nabi, para rasul dan orang-orang mulia lainnya sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi imam bagi mereka. Maka sungguh beliau adalah pemimpin dari seluruh pemimpin yang ada di alam semesta, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini kalau gak ada perayaan Isra Mi'raj, kapan lagi orang membahas Isra Mi'raj? Ini momentum, ya. Momentum itu sesuatu yang fitrah. Ada 17 Agustus, ya secara alami, oh ini hari kemerdekaan. Hari lahir, ada orang lahir, oh kita rayakan. Bahkan punya yayasan, hari jadi yayasan diadakan. Walaupun kalau Isra Mi'raj tidak diadakan, ya. Tapi hari jadi yayasan diadakan. Hari ulang tahun gurunya diadakan. Hari Nabi Muhammad tidak diadakan. Hari Maulid Nabi Muhammad tidak diadakan. Nah, itu maksudnya diajak berpikir, ya. Kalau pakai dalil kadang-kadang, ya kalau menolak tetap nolak, walaupun dalil 1 juta dalil. Tapi kadang-kadang pakai akal dan hati yang sehat. Insya Allah Allah buka itu akal kita, hati kita bisa memahami bagaimana besarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Maulid Ad-Dibai dikatakan kalau setiap hari kita adakan Maulid untuk Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya wajib. Itu saking besarnya, ya, kebaikan beliau yang tidak mungkin kita balas. Imam Haddad mengatakan dalam syair, seandainya saya ziarah ke makam Nabi, saya berjalan dengan mata saya, bukan dengan kaki, dari tempat tinggal saya menuju ke makam Rasul, maka itu belum mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, catatan terakhir ini ada kutipan syair, ya, dari Al-Habib Abdul Al-Haddad. Di sini beliau merangkum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan di sini, wa kana bihil isra'u min khairi masjid. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah dari tempat sebaik-baiknya masjid, ya, sebaik-baiknya masjid Al-Masjidil Haram, ya. Sekali sholat di situ seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi sekali sholat seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Di Baitul Maqdis sekali sholat di situ seperti 500 kali sholat di masjid yang lain. Ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa. Ila auji zirwah, yang berada di puncak ketinggian. Minal mustawa wal qabil qausaini gurbah, dan beliau sampai ke tempat yang namanya mustawa, dan dekatnya beliau dengan Allah seperti busur panah. Minallah au adna, atau bahkan lebih dekat daripada itu. Wa khussa bi ru'yah, dan diistimewakan Nabi Muhammad bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lihatnya bagaimana? Ada yang tanya waktu Nabi pulang dari Mi'raj, kembali dari Mi'raj, wahai Rasul, kau melihat Allah? Kata Nabi, "Na'am, saya melihat." Seperti apa? Nabi bilang, saya gak bisa jelaskan. Makanya ulama-ulama ahli kalam mengatakan bila kaifin wala inhisarin.
Allah itu gak bisa dibagaimanakan dan gak bisa dijelaskan. Itu. Jangankan Allah terlalu besar itu, surga pun gak bisa dijelaskan. Karena surga makhluk. Kan dalam hadis Nabi katakan tuh, Allah sediakan surga bagi orang bertakwa, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah siapkan surga bagi orang bertakwa yang mata tidak pernah melihat, yang telinga tidak pernah mendengar, dan akal manusia tidak bisa mengimajinasikannya. Kalau surga saja tidak mampu, sedangkan surga itu makhluk, wa kaif Allah, ya, maha besar. Makanya dianggap menyimpang firqah Islamiyah yang coba-coba memfisikan Allah, punya mata, punya hidung, punya kaki, punya tangan. Skut di situ aja dah, jangan dibahas-bahas. Ya, itu namanya tafwid tanpa meninggalkan tanzih. Kata Imam Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, bahwa metode tafwid itu ada ayat seakan-akan menjelaskan fisik Allah, tangan Allah, muka Allah. Kata Imam Zahabi, tafwid itu jangan dibahas itu, diimani saja, beriman, dan jangan dibahas, tapi diserahkan maknanya kepada Allah dengan keyakinan Allah maha suci dari segala sesuatu yang bentuknya seperti makhluk. Itu namanya tafwid. Nah, maka Nabi katakan surga saja tidak mampu kalian imajinasikan, apalagi Allah. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama orang Yahudi, aina Allah, Allah di mana? Kata Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak pantas mengatakan Allah di mana. Wa kaifa Allah, bagaimana Allah? Innal ladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Sesungguhnya dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak pantas mengatakan Allah itu bagaimana. Jadi bukan Allah di langit, bukan. Ya. Allah dengan Nabi Muhammad sama ketika Allah dengan Nabi Yusuf di dasar tanah. Nabi Yusuf kan dibuang tuh di dalam tanah sumur yang sangat dalam, kata Imam Baihaqi. Dan di saat Nabi Mi'raj ke langit bertemu dengan Allah, kata Imam Baihaqi, posisi Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sama, dekat dengan Allah. Baik yang satunya di dalam tanah maupun yang satunya tembus ke langit. Maknanya apa? Beliau menafikan Allah terikat dengan waktu dan tempat. Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Kok begitu, kata mereka yang gak paham. Kalau gak butuh waktu tempat kok bisa ada? Ya ada, itu makhluk, kita butuh waktu tempat. Maka waktu dan tempat dibutuhkan oleh makhluk, tapi Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Buktinya apa? Yang namanya makhluk dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Semuanya tidak ada, ars juga tidak ada sebelumnya. Kalau ars tidak ada, kemudian Allah di mana? Bukan di ars. Ars itu adalah satu bentuk bahasa kiasan, majaz. Sayyidina Ali mengatakan, innallaha ta'ala khalaqa arsa izharan li qudratihi wala makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Itu akidahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Saya kasih tuntas ini, kemudian kita tutup pengajiannya. Wa auhalladzi auha ilaihi ilahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau, uluman wa asrara wa kam min latif. Dengan Allah berikan banyak sekali ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia, asrara, dan juga banyak anugerah yang Allah berikan. Wa syahada jannatin wa nara wa barzakha. Dan Nabi menyaksikan secara langsung surga-surga, neraka, dan alam barzah. Para anbiya sebelum Nabi nggak ada yang pernah melihat surga. Begitu juga neraka, yang mereka dapat informasi neraka surga hanya lewat sam'iyah,
wahyu yang mereka dengar. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, sudah diperlihatkan secara langsung beliau bagaimana sih surga itu. Beliau lihat langsung, masuk langsung. Penghuninya sudah ada, penghuni neraka juga sudah ada. Waktu lihat neraka, kok bisa? Ya sisa Allah bolak-balikan waktu, apa susahnya? Nggak ada yang nggak bisa bagi Allah, sangat mudah. Ya, Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika berkehendak hanya mengatakan jadi maka jadilah. Jadi maka jadilah juga terlalu lama bagi Allah. Jadi maka jadilah 2 menit. Kata ulama sufi, bainal kaf wan nun sudah jadi. Antara huruf kaf dan nun sudah jadi kalau Allah berkehendak. Tidak harus tunggu kun fayakun, terlalu lama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan wa ahwal amlakin. Beliau bertemu langsung dengan para malaikat. Malaikat Jibril menampakkan wujud asli di hadapan Nabi Muhammad SAW di saat peristiwa tersebut. Kemudian beliau menyaksikan juga para nabi, ya. Para nabi beliau bertemu satu persatu. Ada riwayat ajib dari Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jawahirul Bihar. Kalau peristiwa Isra ini kan mereka para nabi menanti kedatangan Nabi Muhammad. Ya, karena memang Allah yang undang. Ini ibarat kata mereka sedang menanti-nanti orang yang mereka minta. Semua para nabi ini minta ingin bertemu Nabi Muhammad. Semuanya. Nabi Adam selalu doa, ya Rabb tolong pertemukan saya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh juga begitu. Semua para nabi minta agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan Allah gobul di peristiwa Isra. Makanya Allah panggil, ini sekarang saya kabulkan. Kalian mau bertemu Nabi Muhammad, ini sekarang waktunya. Makanya mereka semuanya berkumpul menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga pernah punya keinginan waktu itu. Ya, ada yang mengatakan ini sebelum peristiwa Isra, ada yang mengatakan sesudah Isra. Yang sahih sesudah Isra, sudah bertemu dengan para nabi. Kemudian satu waktu Nabi rindu ingin kembali berjumpa dengan para nabi. Kemudian Nabi mengatakan dalam doa, ya Rabb, izinkan saya bertemu kembali dengan para nabi. Kirim yang jemput saya yang akan datangi mereka. Kemudian Allah utus malaikat Jibril. Ini ala sabil hikayah, ya, berdasarkan jalan cerita, bukan riwayat. Tapi ada di kitab Jawahirul Bihar. Kata Allah Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, Allah sampaikan salam kepadamu. Dan Allah melarang engkau pergi menemui para nabi. Tapi Allah perintahkan semua para nabi yang akan datang kepadamu. Kata Syekh Yusuf Nabhani, itu sebagai simbol dan isyarat bahwa yang nama raja, bawahan harus datang dong. Gimana raja harus datang ke bawahan? Seakan-akan isyaratnya seperti itu, bahwa mereka lah yang harus mendatangi Nabi Muhammad SAW, karena beliau imamul anbiya wal mursalin wa malikil anbiya wal mursalin, juga raja para nabi dan para rasul. Bahkan ana sayyidul alamin yaumil qiyamah wala fakhar, saya pemimpin sealam semesta ini di hari kiamat. Bukan hanya para nabi, sealam semesta, malaikat wa haywan wa jin wal anbiya wal mursalin wal nas, Allah, semuanya ini menjadi apa? Di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana dengan marhumah wa tafarraqan ma'sumah wa la tahmina wa lam yasqa marhumah. Subhanaka wa hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin Nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena yakin siratan mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allah